Pesawat tempur Rafale berpotensi ikut tampil di parade atau demo udara pada perayaan HUT Kemerdekaan RI di masa depan kalau pesawat F-16 milik TNI AU nanti sudah tidak digunakan lagi. Bagi para pencinta dunia aviasi, setiap perayaan HUT Kemerdekaan RI itu seperti nonton konser tahunan yang selalu ditunggu-tunggu. Dan di langit Jakarta, ada satu headline performer yang hampir selalu hadir, sang bintang F-16. Kalau acara ini ibarat panggung megah, F-16 itu seperti vokalis legendaris yang meski usianya tak lagi muda, tetap sanggup bikin penonton bersorak kagum. Jet tempur generasi keempat buatan Lockheed Martin ini sudah lama jadi andalan TNI AU. Dan setiap kali ia menembus langit dengan akselerasi penuh, para penggemar aviasi cuma bisa menatap ke atas sambil berkata, "Astaga, cakep banget manuvernya." Tapi masa iya kita mau terus-terusan mengandalkan pesawat yang lahir dari era generasi keempat, sementara dunia sudah masuk era generasi kelima? Apalagi tetangga sebelah, Singapura, udah punya F-35 yang levelnya ibarat handphone flagship paling baru. Nah, disinilah cerita jadi menarik. Mulai tahun 2026 nanti, Indonesia akan kedatangan tamu spesial. Dassault Rafale, jet tempur buatan Prancis, ini siap menggantikan peran F-16 di masa depan. Dan percaya deh, ini bukan sekedar ganti pesawat, tapi ganti zaman. Nah, untuk HUT ke-78 Kemerdekaan RI nanti, 17 Agustus 2025, TNI AU masih mau menampilkan F-16 di Istana Merdeka. Pak Mensesnek Prasetyo Hadi sudah konfirmasi langsung. Selain F-16, ada juga helikopter T-50I Golden Eagle yang akan ikut meramaikan langit Jakarta. Tapi sebelum hari H, tentu ada yang namanya gladi kotor. Ini bukan gladi yang berdebu ya, maksudnya latihan simulasi, supaya semua personel tahu posisi, timing, dan gak ada drama salah belok di udara. Tapi jangan salah, F-16 yang kita punya itu memang bukan versi paling anyar seperti F-16 Viper Block 70-72. Untungnya, kita punya program Falcon Star IMLU, semacam operasi plastik, plus suntik vitamin untuk F-16, biar performanya tetap mantap. Terakhir, F-16 dengan nomor ekor TS-1603 baru saja selesai di-upgrade dan sudah siap tempur di Skadron Udara 3, Lanut Iswahyudi. Namun, semua ini tetap sifatnya sementara. Upgrade seperti Falcon Star itu ibarat kita kasih minuman energi ke atlet veteran. Dia tetap bisa lari, tapi kita tahu umur nggak bisa dibohongi. Di sisi lain, kontrak pembelian 42 unit Rafale yang ditandatangani Februari 2022 sudah lunas. Tinggal tunggu kirimannya mulai 2026. Dan bahkan Mei 2025 kemarin, ada letter of intent buat nambah jumlahnya. Presiden Macron pun langsung senyum lebar. Mungkin sambil mikir, wah, Indonesia ini pelanggan prioritas nih. Rafale ini nantinya akan ditempatkan di titik strategis seperti Pekanbaru dan Pontianak, dekat Selat Malaka dan Laut Natuna Utara. Dua lokasi ini bukan cuma cantik di peta, tapi juga krusial untuk kedaulatan udara kita. Dan kalau suatu saat F-16 resmi pensiun, besar kemungkinan Rafale akan terbang meliuk-liuk di langit istana saat 17 Agustus. Bayangin, pas pesawat itu lewat, masyarakat nggak cuma kagum, tapi juga paham Indonesia sedang mengirim pesan ke dunia bahwa kita sudah masuk era baru pertahanan udara. Dan tentu saja teman-teman Aeroplanes, kedatangan Rafale ini bukan cuma soal pamer teknologi atau nambah koleksi alutsista, tapi juga bagian dari strategi besar Indonesia untuk menjaga wilayah udara kita. Kita bicara soal area yang sensitif banget, di mana lalu lintas kapal dan pesawat dari berbagai negara sering lalu lalang. Jadi, setiap pesawat tempur yang kita tempatkan di sana bukan cuma pajangan. Dia adalah penjaga gerbang yang siap siaga 24 jam. Kalau kita lihat di peta, Selat Malaka itu ibarat jalur tol internasional. Siapapun yang lewat, pasti harus patuh sama aturan. Dan tugas kita adalah memastikan aturan itu dihormati. Sementara Laut Natuna Utara punya nilai strategis sekaligus ekonomis yang luar biasa, apalagi dengan potensi sumber daya alamnya. Nah, di sini, Rafale akan berperan seperti satpam elit, cepat, gesit, dan bikin orang mikir dua kali sebelum coba-coba. Tapi jangan lupa, dunia aviasi militer itu nggak pernah berhenti berkembang. Hari ini kita bicara Rafale, besok bisa saja muncul teknologi baru yang bikin mulut kita ternganga. Lihat saja Singapura dengan F-35-nya.
atau negara-negara lain yang sudah mengembangkan drone tempur otonom. Tantangannya, kita nggak boleh ketinggalan kereta. Makanya, modernisasi alutsista ini bukan cuma sekedar belanja besar-besaran, tapi juga investasi jangka panjang. Dan bicara soal pameran udara, saya bisa bayangkan, suatu saat nanti di Istana Merdeka, kita akan lihat formasi Rafale yang melintas dalam sinkronisasi sempurna, diiringi oleh helikopter dan drone pengintai. Masyarakat yang menonton mungkin bakal bilang, wah, ini bukan lagi cuma parade, ini show of force. Yang menarik lagi, Rafale bukan pesawat sembarangan. Dia bisa diibaratkan seperti atlet triathlon, jago di udara, laut, dan darat. Bahkan ada versi Rafale Marine yang bisa mendarat di kapal induk. Walaupun untuk saat ini Indonesia belum merencanakan pembelian yang versi itu. Tapi kalau kita lihat tren ke depan, bukan nggak mungkin, opsi itu akan dipertimbangkan. Apalagi kalau TNI AL benar-benar punya kapal induk di masa mendatang. Dan ngomong-ngomong soal pengadaan, jangan bayangkan prosesnya itu kayak belanja di e-commerce klik-klik langsung sampai. Ini urusannya negosiasi antar negara, pembahasan teknis yang super detail, dan koordinasi logistik yang rumit banget. Bahkan tiap unit pesawat punya jadwal pengiriman yang diatur biar sesuai dengan kesiapan fasilitas kita. Apalagi, pilot yang akan menerbangkan Rafale juga harus menjalani pelatihan khusus. Gak bisa asal duduk di kokpit terus langsung tancap gas. Mereka harus menguasai semua sistem persenjataan, navigasi, dan protokol tempur modern. Dan biasanya proses pelatihannya sebagian di luar negeri, sebagian lagi di fasilitas kita sendiri di Indonesia. Dan di balik semua ini, teman-teman, ada cerita besar yang gak kalah seru dari sekedar urusan mesin jet dan kecepatan Mach. Ini soal geopolitik, permainan catur jak raksasa di panggung internasional. Setiap negara berlomba-lomba memodernisasi kekuatan militernya, bukan hanya untuk bertahan, tapi juga untuk menunjukkan posisi di peta kekuatan dunia. Ketika Indonesia memutuskan untuk membeli Rafale, itu bukan cuma urusan teknis, tapi juga sinyal diplomasi. Artinya, kita sedang memperkuat hubungan dengan Prancis, sekaligus mengirim pesan ke negara-negara lain bahwa Indonesia nggak mau ketinggalan di perlombaan teknologi pertahanan. Dan percaya atau tidak, pembelian seperti ini bisa bikin perhitungan politik di kawasan berubah. Ambil contoh Singapura, yang sudah mengoperasikan F-35, jet tempur generasi kelima yang terkenal canggih. Lalu lihat Australia, dengan rencana modernisasi armada tempurnya, dan Malaysia yang mulai melirik pesawat tempur baru. Semua gerakan ini seperti efek domino. Kalau satu negara upgrade, yang lain akan mikir, kita juga harus siap nih. Di sisi lain, tantangan datang dari wilayah-wilayah panas seperti Laut China Selatan. Di area ini, lalu lintas kapal perang dan pesawat militer dari berbagai negara sudah jadi pemandangan sehari-hari. Itulah kenapa penempatan Rafale di Pekanbaru dan Pontianak bukan kebetulan. Posisi ini memungkinkan TNI AU untuk merespons cepat jika ada pelanggaran wilayah. Dan bicara soal kecepatan respons, Rafale ini bukan tipe pesawat yang butuh waktu lama buat lepas landas. Dalam hitungan menit saja dia sudah ada di ketinggian ribuan meter, siap menghadang ancaman. Namun teman-teman, kita juga nggak bisa lupa soal biaya operasional. Jet tempur secanggih apapun kalau ongkosnya bikin kepala pusing, pasti akan jadi beban. Untungnya, Rafale dikenal relatif efisien untuk kelasnya. Walau tentu saja nggak bisa dibandingin sama motor Matic. Perawatannya melibatkan tim teknisi khusus. Mereka harus paham seluk-beluk sistem avionik, mesin, hingga persenjataan. Dan jangan lupa, setiap kali ada pesawat baru masuk ke armada Indonesia, itu juga berarti ada pekerjaan rumah besar untuk TNI AU di bidang logistik. Hanggar perlu disesuaikan, peralatan pendukung harus di-upgrade, dan suku cadang harus tersedia dengan aman di gudang. Semua itu harus sinkron, biar jangan sampai pesawatnya keren tapi bautnya harus inden dulu. Selain itu, pembelian Rafale juga membawa efek domino di industri pertahanan dalam negeri. Ada peluang besar untuk transfer teknologi, pelatihan teknis, dan bahkan kemungkinan produksi komponen di Indonesia. Kalau ini bisa dimanfaatkan maksimal, bukan cuma TNI AU yang untung, tapi juga industri lokal kita yang bisa naik kelas. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas!
Yang penting sopan.